Kartu Placer di dalam sini dan video ini saya akan bahas inilah buah iblis dari Monkey D. Dragon. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum mulai video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Kita pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah buat kalian juga yang ingin join menjadi membership channel Devil Nomi, dimana kalian bisa ngebayatin saya dengan stiker-stiker yang keren-keren nih. Kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah udah lama banget nih saya ingin membahas salah satu karakter paling misterius juga yang sudah didewakan oleh kita semua OP lovers sama seperti kita mendewakan Babang Jeki. Tapi kayak susah aja gitu nih nyari hal yang bisa dibahas dari karakter ini dan momentumnya juga kurang tepat mulu nih ketika ingin membahas karakter yang satu ini. Ya, di sini kita akan bahas nih bab pakai dari Sencho kita alias Monkey D. Dragon. Dia adalah sang ketua revolusioner yang juga disebut sebagai the most wanted man atau manusia yang paling dicari seantero One Piece. Nah, hal yang juga yang sudah cukup lumrah kita bahas dari karakter Dragon ini adalah dia dipastikan akan mempunyai kemampuan yang luar biasa. Dan satu yang paling populer adalah dengan mempunyai buah iblis yang mengerikan. Dan ia juga buat yang lupa nih, Dragon ini juga salah satu karakter yang memberikan quotes yang sangat penting sama seperti quotes yang dibuat oleh Raja Bajak Laut kita, yaitu Goldie Roger. Dimana Roger ini di chapter 1 berkata bahwa desire, fate, and dream atau mungkin hasrat, takdir, dan mimpi adalah hal-hal yang tidak bisa dihentikan seiring berjalannya waktu. Selama ada manusia yang mencari kebebasan di hidupnya, tiga hal yang tadi itu tidak akan bisa hilang dari bumi ini. Lalu di chapter 100 juga, ini adalah salah satu chapter yang memorable. Karena kemunculan pertama dari sang manusia misterius ini yang lagi-lagi menjadi satu hal yang penting di serial One Piece. Ada beberapa hal yang tidak bisa dihentikan oleh manusia, a human's will, dream, and the change of an era. Yang sebenarnya ini artinya sama nih dengan apa yang dikatakan oleh Roger di chapter 1. Kenapa harus kembali didengungkan tiga hal yang selalu ada sampai saat ini? Bahkan sampai arc dari Wano Kuni pun hasrat dari Oden diwariskan kepada para Scabbard bukan? Itu adalah inherited will yang Roger dan Dragon katakan sebelumnya. Dimana kata-kata Dragon dan Roger yang sama ini apakah ada hubungannya antara Roger dan Monkey D. Dragon? Oke, mungkin untuk ini akan saya bahas di video terpisah ya, karena ini juga sangat panjang. Nah yang berarti jika masalah kekuatan banyak yang bilang nih, Dragon ini sudah selevel para Yonkou atau bahkan lebih kuat lagi. Dimana terakhir ada hubungannya nih antara Kurohige dan Revolusioner melalui Sabo dan Burgess. Jika banyak yang berkata bahwa Kurohige ini akan mempunyai 3 buah iblis di akhir cerita. Dengan satu logia terkuat yaitu Yami Yami Nomi, lalu satu paramesia terkuat juga alias Gura Gura Nomi, dan satu lagi adalah Zoan terkuat. Dimana banyak banget sih fans atau dari kalian-kalian yang berkata bahwa jika Kurohige ini akan sangat mantap jika dia memakan buah iblis dari Kaido yaitu Uwo Uwo Nomi model Seryu. Dimana saya sendiri kurang setuju karena Luffy ini sekarang sudah susah payah melawan Kaido. Lebih tepatnya dengan buah iblis itu, masa dia harus kembali melawan hal yang sama alias melawan naga lagi nih di akhir cerita One Piece. Bukankah itu akan sangat membosankan sekali? Dimana sebelumnya saya pernah membahas bahwa Kurohige ini sudah punya buah iblis Zoan sebelum dia memakan Yami Yami Nomi. Mungkin kalian bisa cek di video ini untuk buah iblis yang cocok dimakan oleh Kurohige. Nah dimana sejujurnya masalah terkuat pun masih menjadi hal yang subjektif sih bagi setiap orang. Seperti contohnya ada yang bilang Yami Yami ini adalah buah iblis terkuat, ini yang ngomongnya Kurohige. Tapi ada orang lain juga yang berkata bahwa OP-OP Nomi milik Law adalah buah iblis terkuat. Jadi yang berarti bahkan tiap karakter di One Piece pun punya subjektivitasnya sendiri tentang buah iblis yang terkuat. Apalagi kita nih sebagai audiens atau fans dari One Piece saja.
Banyak juga yang bilang bahwa Luffy ini punya buah iblis terkuat atau apalah. Dimana saya pun cukup yakin bahwa Kaido ini mempunyai salah satu buah iblis yang sangat hebat. Dimana Marco juga kemungkinan salah satunya dengan Mythical Zoan yang sudah kita lihat. Dia bisa menahan kedua orang komandan Yonkou. Jadi selain efek mythical yang sangat hebat, yang juga sangat luar biasa masing-masingnya, mereka juga punya karakter yang sangat hebat. Ingat, selain buah iblis yang hebat, karakternya pun harus hebat. Dan itulah contoh untuk Kaido. Nah, serta saya pun sangat yakin nih, untuk Monkey D. Dragon pun sama. Dia ini kemungkinan besar akan punya buah iblis Mythical Zoan yang termasuk salah satu yang terkuat juga. Oke, kenapa saya bisa asal tembak seperti itu? Dan mengatakan bahwa dia ini mempunyai Mythical Zoan. Ya namanya bukan Devil Nomi dong kalau bikin teori asal tembak tanpa dasar yang mendukung. Alias tidak ada landasan yang mendukung kata-kata dari teorinya. Kita kembali dulu nih ketika pertarungan di markas besar revolusioner, di mana salah satu pulau yang tidak diketahui ada ini di Pulau Baltigo. Bahkan pemerintahan dunia pun tidak tahu tentang pulau ini. Itulah kenapa revolusioner menjadikan Baltigo sebagai markas rahasianya. Di situ adalah pertarungan antara Kurohige dan pasukan revolusioner. Ya walaupun nantinya akan muncul juga CP0. Dan after effect setelah Sabo mengalahkan Burgess di Dressrosa mengakibatkan pertarungan ini. Dimana hebatnya Burgess yang dibilang dalam keadaan sekarat pun dia bisa mengikuti mereka sampai ke markasnya. Jadi Burgess ini tidak serta-merta tidak berguna sama sekali lah. Dan dia pun akhirnya melaporkannya kepada sang kapten yaitu si bangsat Kurohige. Bahwa dia sedang berada di pulau misterius yang intinya ikutin Vivre Card saja lah. Nah satu pertanyaan besarnya adalah kenapa Teach dia harus melawan Dragon di mana dia sendiri tidak ada hubungan atau permasalahan dengannya. Dan ini adalah pasukan revolusioner loh, tidak ada hubungannya dengan bajak laut. Kenapa Teach tertarik untuk datang ke Baltigo dan melawan sekelompokan revolusioner? Di mana dia pun datang bersama seluruh pasukannya dari bajak laut Kurohige. Padahal Teach jika dilihat dia tipe orang yang tidak peduli nih kepada anak buahnya. Di sini dia tertarik ketika mendengar nama Dragon. Karena Teach ini dia tahu kemampuan yang dimiliki oleh Monkey D. Dragon ini apa. Dan dia juga tahu seberapa powerfulnya buah iblis yang dimiliki oleh Dragon ini. Apalagi jika itu ternyata adalah buah iblis Zoan. Karena toh kita juga tahu nih bahwa bajak laut Kurohige ini sedang dalam proses mencari buah iblis yang sangat-sangat kuat yang ada di serial One Piece. Contohnya Burgess sendiri dia ingin mendapatkan buah iblis merah-merah nominya S. Itu pun dengan ikut perang di Colosseum bukan di Dressrosa. Jadi akan sangat masuk akal jika dia mengincar user dengan buah iblis yang sangat kuat. Dan tentu saja dia pasti sangat tertarik dengan hal itu. Dan sangat memungkinkan juga jika buah iblis dari Dragon ini mempunyai berbagai macam kemampuan. Ya biasanya yang memiliki bermacam kemampuan ini hubungannya dengan tipe Zoan. Hal eksak yang kita lihat adalah ketika dalam kemunculan Dragon lalu disertai dengan angin besar. Itu pun dengan adanya petir. Atau dengan kata lain dia dapat mengendalikan cuaca lah untuk Monkey D. Dragon ini. Ya mungkin juga banyak yang bilang ini mirip dengan kemampuan dari Kaido yang menurut saya itu pun bisa menjadi salah satunya. Karena Kaido sendiri adalah naga Seryu, di mana naga Seryu ini dalam mitologi dia bisa mengendalikan cuaca. Contohnya dia bisa menciptakan angin puyuh lalu juga petir, tapi untuk petirnya bedalah bukan dari langit-langit seperti yang Dragon lakukan sebelumnya. Untuk Dragon ini bisa saja dia memiliki kemampuan yang cukup mirip, tapi bedanya dia memakan buah iblis Mythical Zoan tipe Thunderbird. Anjay, keren banget. Dimana dari mitologi Indian, Thunderbird ini mempunyai kemampuan untuk mengontrol cuaca. Dia juga bisa ke wujud manusianya yang menjelaskan sekali natural versi dari buah iblis Zoan. Nah, kenapa saya berkata demikian dan mengatakan bahwa buah iblisnya adalah Thunderbird? Jika kita ambil juga salah satu referensi dari Dragon ini adalah dia ini diambil dari mitologi Indian. Atau mungkin suku asli Amerika lah. Karena kalian bisa lihat sendiri dari referensi yang saya gambarkan ini benar-benar persis dengan Monkey D. Dragon. Bahkan tatonya pun sama.
Hal lain juga dari burung Thunderbird ini adalah ketika dia berada di area manapun akan terjadi yang namanya badai. Dan itu pun bahkan sangat persis sekali dengan dragon ini. Dimanapun dia berada, dia dapat menciptakan badai yang sangat besar. Bahkan Kaido tidak bisa menciptakan hal itu. Dia hanya bisa menciptakan angin puyuh saja dan bukan badai. Jadi salah satu kemungkinan terbaik dari kemampuan yang dimiliki oleh dragon ini salah satunya adalah Mythical Zoan tipe Thunderbird. Yang diambil juga dari referensinya sebagai suku Indian yang bahkan kita lihat sama persis dan kemampuannya pun sangat mirip. Tapi satu yang perlu diingat dari dragon ini adalah kemampuan utamanya bukan terletak di buah iblisnya saja yang sangat hebat. Melainkan skill pribadinya seperti haki dan yang lain-lain. Bahkan jika kita lihat dari Sabo saja, dia bahkan punya skill atau gaya bertarung yang berbeda sendiri, yaitu gaya bertarung naga atau Ryu. Sabo tanpa merah-merah saja dulu sudah dikenal sebagai orang yang sangat kuat. Apalagi sekarang dia sudah mempunyai buah iblis dari merah-merah Nomi tipe Logia. Dan bayangkan lagi orang di atas Sabo ini yaitu pemimpinnya sang ketua revolusioner dengan gaya bertarung Ryu atau naga. Wah, keren banget sih. Dengan tubuhnya saja dan hakinya sudah dipastikan levelnya sangat gila sekali. Apalagi dengan kemampuan buah iblisnya yang membuatnya berada di level atau area yang semakin luar biasa. Bahkan Monkey Dragon ini memang benar-benar sosok yang sangat mengerikan dan tidak aneh jika orang mendewakan karakter ini. Nah, jadi itulah untuk buah iblis dari dragon ini di perspektif dari Devil Nomi. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise channel Devil Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Nah, seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil Nomi pamit, and I'll see you guys next time.